Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kaidah pencacahan. Di bagian pertama yang akan kita bahas adalah aturan perkalian dan penjumlahan. Berikut ini adalah peta konsep yang akan kita bahas pada bab kaidah pencacahan. Ada 4 kaidah dalam mencacah. Yang pertama, aturan perkalian. Yang kedua, aturan penjumlahan. Yang ketiga, permutasi. Dan yang keempat, kombinasi. Pada permutasi terdiri menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah permutasi dengan semua unsur berbeda. Yang kedua adalah permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Dan yang ketiga adalah permutasi siklik. Kemudian, sebelum kita membahas permutasi, di sini kita akan belajar tentang yang namanya notasi faktorial. Ini pengantar sebelum kita mempelajari permutasi dan kombinasi. Nah, seperti tadi dijelaskan, di bagian pertama ini kita hanya akan membahas aturan perkalian dan penjumlahan. Sebelum masuk ke aturan perkalian dan penjumlahan, bagaimana definisinya, bagaimana rumusnya, terlebih dahulu kita membahas 2 kasus berikut. Kasus yang pertama, ini ada Faisal. Faisal ini memiliki 3 baju dan Faisal ini memiliki 4 baju dan 3 celana. Bajunya itu masing-masing baju kotak berwarna coklat, kemudian baju berwarna hijau, berwarna biru, dan berwarna abu. Sedangkan 3 buah celananya masing-masing berwarna coklat, berwarna biru, dan berwarna hitam. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kalian bisa membantu menghitung berapa banyak setelan baju dan celana yang dapat dipakai oleh Faisal? Ada yang bisa membantu? Iya, betul. Jawabannya adalah 12. 12 itu kemungkinan yang pertama, Faisal memakai baju kotak-kotak, celananya coklat seperti yang dipakai, atau mungkin bajunya kotak-kotak, celananya biru, atau bajunya kotak-kotak, celananya hitam. Bajunya kotak-kotak, celananya yang berbeda warna. Atau kemungkinan kedua, kemungkinan yang berikutnya, Faisal menggunakan baju berwarna hijau. Celananya bisa coklat, bisa hijau, bisa biru, bisa hitam. Atau yang berikutnya, bajunya berwarna biru. Celananya bisa menggunakan yang coklat, yang biru, atau yang hitam. Atau kemungkinan lainnya, Faisal menggunakan baju berwarna abu-abu dengan celana berwarna coklat, atau biru, atau hitam. Jadi, totalnya ada 12 setelan baju dan celana yang dapat dipakai oleh Faisal. Nah, kasus yang kedua, ini adalah seseorang yang memiliki 3 buah jenis kendaraan. Ada sepeda motor, sepeda, dan mobil. Orang tersebut memiliki 3 buah sepeda motor, 1 buah sepeda, 2 buah mobil. Ketika akan bepergian, dia bingung mau memakai kendaraan yang mana. Apakah mau memakai sepeda motor, memakai mobil, atau memakai sepeda? Ada berapa banyak cara kendaraan yang bisa dia pilih? Berapa jawabannya? Iya, total kendaraan yang bisa dia pilih ada 6. Jika dia memilih berkendaraan menggunakan sepeda motor, maka ada 3 pilihan cara. Sepeda motor yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga. Ketika dia memilih akan menggunakan sepeda, maka ada 1 buah sepeda yang bisa dia pilih.
Sedangkan ketika dia memilih menggunakan mobil, maka ada 2 cara pilihan mobil yang bisa dia pilih. Jadi, totalnya ada 6 cara. Nah, dari kedua kasus tersebut, bisakah kalian memilah-milah mana yang masuk aturan perkalian dan mana yang masuk aturan penjumlahan? Iya, betul. Kasus yang pertama, yang ini, itu masuk ke dalam aturan perkalian, di mana di sini Faisal memiliki 4 koleksi baju dan 3 koleksi celana. Jadi, banyaknya setelan baju dan celana yang dapat dipakai oleh Faisal adalah 4 kali 3, sama dengan 12 setelan baju dan celana. Sedangkan untuk kasus yang kedua, di mana seseorang memiliki 3 buah sepeda motor, 1 buah sepeda, dan 2 buah mobil, banyak cara berkendaraannya adalah 3 tambah 1 tambah 2, atau 6 cara. Nah, dari kedua kasus tersebut, apa yang membedakan antara aturan perkalian dan aturan penjumlahan? Jadi, kesimpulannya adalah seperti ini. Aturan penjumlahan memiliki prinsip bahwa banyaknya kemungkinan cara atau pilihan dari kejadian-kejadian yang tidak terjadi secara bersamaan. Jadi, prinsipnya adalah menjumlahkan banyaknya kemungkinan cara atau pilihan dari kejadian-kejadian yang tidak terjadi secara bersamaan. Poin utamanya adalah kejadian-kejadiannya tidak terjadi secara bersamaan. Seperti kasus yang kedua tadi, di mana seseorang yang memiliki 3 buah sepeda motor, 1 buah sepeda, dan 2 buah mobil akan memilih kendaraan yang akan dia gunakan. Sepeda motor, sepeda, dan mobil tidak mungkin digunakan secara bersamaan. Maka kasus tadi masuk ke aturan penjumlahan untuk cara mencacah banyaknya cara berkendaraan yang bisa dipilih oleh orang tersebut. Kasus lainnya seperti dicontohkan, jabatan ketua OSIS dapat diduduki oleh siswa kelas 11 atau siswa kelas 12. Jika siswa kelas 11 terdiri atas 110 orang dan siswa kelas 12 terdiri atas 90 orang, tentukan banyaknya cara memilih ketua OSIS. Ketua OSIS tidak mungkin diduduki oleh 2 orang secara bersamaan. Ketua OSIS hanya mungkin diduduki oleh 1 orang yang bisa diambil dari siswa kelas 11 atau siswa kelas 12. Oleh karena itu, masalah ini masuk ke aturan penjumlahan, di mana banyaknya cara memilih ketua OSIS adalah 110 tambah 90 sama dengan 200 cara. Nah, kesimpulannya, rumus untuk aturan penjumlahan, misalkan terdapat k buah kejadian yang saling lepas, dengan kejadian ke-1 dapat terjadi dalam N1 cara berbeda, kejadian kedua dapat terjadi dalam N2 cara berbeda, kejadian ke-K dapat terjadi dalam NK cara berbeda. Banyaknya cara terjadinya seluruh kejadian tersebut adalah N1 tambah N2 sampai ditambah NK cara berbeda. Nah, untuk aturan perkalian, prinsip dari aturan ini adalah mengalihkan banyaknya kemungkinan cara atau pilihan dari setiap kejadian yang terjadi secara bersamaan. Poin utamanya adalah kejadiannya terjadi secara bersamaan. Seperti kasus pertama tadi, di mana Faisal diminta untuk memilih memakai setelan baju dan celana.
Baju dan celana itu cara memilih kejadiannya itu adalah kejadian yang terjadi secara bersamaan. Baju dan celana dipakai bersamaan. Nah, contoh lainnya, di sini ada contoh SMA Negeri 1 Banjar berhasil memperoleh 5 siswa sebagai calon peserta Olimpiade Matematika dan 3 siswa sebagai calon peserta Olimpiade Fisika. Sekolah akan mengutus 1 siswa untuk setiap mata pelajaran. Calon peserta juga hanya diperbolehkan fokus pada salah satu mata pelajaran. Tentukan banyak cara memilih utusan sekolah sebagai peserta Olimpiade Matematika dan Fisika. Nah, Olimpiade Matematika dan Fisika itu pesertanya dipilih secara bersamaan. Keduanya harus ada siswa yang mewakili Olimpiade Matematika dan harus ada peserta yang mewakili Olimpiade Fisika. Jadi, kasus ini masuk ke aturan perkalian, sehingga banyaknya cara memilih utusan sekolah sebagai peserta Olimpiade Matematika dan Fisika adalah 5 kali 3 atau 15 cara. Nah, ini adalah pembahasannya yang ke-15 cara tersebut. Nah, kesimpulannya, rumus untuk aturan perkalian, misalkan terdapat k buah kejadian yang saling bebas, dengan kejadian 1 dapat terjadi dalam n1 cara berbeda, kejadian kedua dapat terjadi dalam n2 cara berbeda, kejadian ke-k dapat terjadi dalam n-k cara berbeda, maka banyaknya cara terjadinya seluruh kejadian tersebut adalah n1 kali n2 sampai kali nk cara. Nah, berikut ini adalah soal-soal yang bisa kalian kerjakan. Nah, sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.